Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irhas menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja pagi. Bagi Anda yang baru bergabung mendengar di 97,9 FM atau juga di 101,2 MHz, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Pendengar, hai balik lagi di kesempatan pagi hari ini. Sesuai yang tadi sudah kami sampaikan untuk Anda, akan membahas terkait antisipasi banjir di musim penghujan. Dan bagi Anda nanti yang ingin bergabung beratensi bersama kami di kesempatan pagi hari ini, kami bisa nantikan Anda mendengar di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 0811 3999790. Dan tentunya untuk membahas antisipasi banjir di musim penghujan di kesempatan pagi hari ini, pendengar, di studio Pro 1 RRI Singaraja sudah hadir dua narasumber di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Igusti Bagus Roni Ariana SH sebagai PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Roni. Selamat pagi Pak Irhas. Ya, gimana kabarnya pagi hari ini Pak Roni? Pagi hari ini lumayan berawan sedikit. Berapa sedikit? Ya. Oke. Terima kasih Pak Roni sudah hadir di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi hari ini. Berikutnya mendengar yang kedua ada Bapak Igede Mahendra STMM sebagai analis kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Igede Mahendra. Selamat pagi dan juga untuk seluruh pendengar sekalian. Om Swastiastu kami ucapkan terima kasih atas undangannya hari ini. Sehat Pak ya pagi hari ini Pak ya? Sehat sekali. Luar biasa. Terima kasih sudah hadir pagi hari ini pendengar. Dan Anda yang ingin bergabung nanti pendengar ingin menyampaikan informasi juga atau bertanya terkait antisipasi banjir di musim penghujan, kami bisa nantikan di 0362 24644 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 399 9790. Mungkin sebagai pengantar kami minta Pak Roni terlebih dahulu untuk menyampaikan pengantar Pak Roni di kesempatan pagi hari ini terkait antisipasi banjir di musim penghujan. Ya. Silakan Pak Roni. Terima kasih Pak Irhas. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Pro 1 RRI Singaraja. Dapat kami sampaikan sebelumnya bahwasanya untuk tahun 2024, terutama bulan Januari, Februari dan Maret, kita sedang memasuki peralihan dari El Nino ke La Nina. Jadi prosesnya masih antara dari kekeringan sampai hujan. Itu berdasarkan perakiraan BMKG. Kenapa masih ada kekeringan? Karena secara real time kami di wilayah barat terutama, kalau di timur itu ada di Bengkale, kalau di barat ada Geroga, Tukar Sumagi itu masih kering, masih membutuhkan sumber air malah. Kalau yang lainnya sudah dalam potensi musim hujan, meskipun masih dalam dari ringan sampai sedang, begitu. Ya. Kemudian terkait antisipasi Pak Roni, langkah-langkah mungkin apa yang sudah dilakukan terkait ini kan awal tahun beberapa wilayah di Buleleng juga sudah ada yang hujan, kemudian tadi disinggung juga ada beberapa yang kering juga. Seperti apa Pak Roni? Baik, terima kasih. Untuk langkah-langkah yang telah kami lakukan di BPBD Buleleng khususnya, dan juga kami selalu melakukan kerjasama lintas sektor, berkolaborasi, terutama kalau terkait dengan kekeringan, kami sudah melaksanakan yang namanya pendistribusian air bersih. Kami bersama PUPR, bersama Dinas Damkar, menyalurkan distribusi air bersih untuk warga masyarakat di wilayah Geroga, Tukar Sumagi juga. Kemudian terkait dengan antisipasi untuk musim hujan ini dan banjir, bukan hanya banjir karena hidrometeorologi ini bukan menyebabkan hanya banjir saja, tetapi lebih kepada banjir dan tanah longsor. Upaya-upaya kami telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di pemerintah desa, kemudian di masyarakat yang daerah yang rawan terhadap rawan bencana itu sendiri. Kemudian kami melakukan pembersihan kali sungai dengan kolaborasi dengan TNI, Polri, dengan Dinas LH dan PUPR dan yang lainnya. Kemudian kami juga melaksanakan yang namanya pemasangan rambu-rambu rawan bencana. Pertama kebetulan kami kemarin memasang di daerah Geroga. Itu. Kemudian kami juga melaksanakan monitoring kaji cepat hampir di semua kecamatan, bagaimana kesiapan mereka dalam menghadapi cuaca ekstrim ini. Bukan hanya nanti pada saat penanggulangan, bukan hanya kami saja soalnya yang melaksanakan penanggulangan, tetapi kesiapan masyarakat, kesiapan pemerintah desa, kesiapan kecamatan dalam ikut melaksanakan penanggulangan bencana. Mungkin itu saja dulu. Baik. Untuk pemasangan rambu-rambunya tadi yang sempat disinggung itu sudah dimulai dari kapan Pak Roni?
Eh, Triwulan akhir sekitar bulan November kami pasang di daerah Groga. Sepanjang dari pantai sampai di pinggir jalan provinsi. Cuma ada beberapa yang kami pasang, kami baru bisa menganggarkan 15 rambu. Yeah. Terutama dari anggaran kami itu. Tetapi kami dengan desa juga ada kolaborasi, terutama di daerah Kecamatan Banjar. Itu di Desa Dencari, kebetulan Desa Dencari itu pemerintah desa menganggarkan juga rambu-rambu kerawanan bencana itu. Untuk rambu-rambunya mungkin bisa disampaikan sedikit Pak Roni, seperti apa untuk rambu-rambunya ini? Kalau rambu-rambu kalau di Groga itu rambu-rambu yang yang untuk rawan tsunami. Kemudian ada juga kami masang yang rambu rawan longsor, ada di Munduk, Pancesari, Git-Git. Itu rambu rawan longsor dan rambu rawan banjir. Baik, tentunya pemasangan rambu-rambu ini berdasarkan daerah setempat yang mungkin mempunyai potensi bencana itu ya. Iya, yang kami memasang berdasarkan potensi yang tinggi. Gitu. Oke. Kalau seumpama ada daerah yang perlu atau memang bagi masyarakat juga perlu diberikan rambu-rambu, apakah juga ada laporan terkait hal itu Pak Roni? Kalau rambu-rambu kami selalu melaksanakan untuk sosialisasi itu, untuk memang dianjurkan harus memasang gitu. Kalau yang prioritas tinggi kami akan mendahului untuk memasang. Tetapi kami juga mengharapkan yang namanya dari kolaborasi dari masyarakat, terutama pemerintah desa. Iya. Tapi sejauh ini untuk dari masyarakat sendiri sudah pernah ada laporan untuk meminta di daerah sini dipasang rambu-rambu demikian? Ada. Kebetulan di Pancesari. Rawan apa di sana Pak? Rawan banjir. Nah, kebetulan yang tahun kemarin itu kan ada banjir di situ. Nah, dari pemerintah desa minta mohon ke kami, mohon dipasangkan salah satu rambu yang rawan banjir dipasang. Kebetulan kami memang ada anggaran untuk membiayai penganggaran rambu-rambu tersebut. Oke, berarti selain rambu-rambu yang telah dipasang, langkah-langkah berikutnya apa yang sudah dilakukan Pak Roni? Selain rambu-rambu, kalau sudah dipasang itu kita lakukan yang pasti melaksanakan simulasi. Nah, simulasi ini apa sebenarnya tujuannya? Kan untuk melatih masyarakat itu sendiri paham terhadap potensi untuk mengurangi risiko bencana. Itu tujuannya sebenarnya simulasi itu. Oke, simulasi kemudian supaya masyarakat juga tahu ya apa yang harus dilakukan gitu ya Pak Roni ya. Iya, betul sekali. Oke. Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Igede Mahendra STMM sebagai analis kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng. Pak Gede, sehat ya? Sehat sekali. Baik, di awal tahun ini Pak Gede, untuk analis kebencanaan di Kabupaten Buleleng sendiri seperti apa Pak Gede? Untuk langsung 2024 ini sebenarnya kita sudah prediksi dari sejak 3 atau 4 bulan terakhir di 2023 pada saat sedang puncak-puncaknya musim kemarau. Kenapa kita sudah prediksi dan sudah melakukan langkah-langkah mitigasi pada saat itu? Karena perubahan-perubahan ini sering tidak dapat terprediksi. Kita oke lah, kita punya BMKG sebagai mitra untuk memberikan banyak informasi, termasuk sampai kapan awal musim hujan, berapa hari hari tanpa hujan, kemudian prediksi adanya La Nina, kemudian dan sebagainya, ada El Nino dan sebagainya. Kita pasti akan tetap menggunakan data itu, namun kita sebagai pengempu kepentingan leading sector di penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Buleleng bersama juga dengan semua stakeholder itu juga berkepentingan di hilir. Kita tidak mungkin akan membiarkan begitu saja prediksi-prediksi tersebut menjadi kenyataan besok ya kan begitu. Ada kerawanan kita biarkan kan tidak. Jadi ya kurang lebih ke sekitar bulan September tahun lalu kita sudah mengoptimalkan itu, berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain, institusi lain seperti PU, bagaimana persiapan mereka, BWS, Bali Penidang ya, bagaimana persiapan mereka, supaya kita tidak kaget di tahun 2024 ini dengan berbagai kejadian bencana kita tidak siap. Kenapa? Karena di samping kondisi cuaca yang tidak realnya, realnya ini tidak bisa diprediksi dengan pasti, juga akan dibutuhkan kesiapan. Masyarakat juga harus dilindungi. Itu pertama. Yang kedua, kita juga punya kepentingan di sini, yaitu mengedepankan peran masyarakat di dalam penanggulangan bencana. Kita seperti yang dikatakan tadi dari Pak
Kabid, kita juga terus melakukan simulasi edukasi dan sosialisasi itu dengan maksud apa? Masyarakat ngeh di sekitar dia ada kerawanan bencana, jangan hanya melapor, jangan hanya memberikan informasi saja, tapi ikutlah berperan serta. Syukur di awal-awal ini kami melihat seperti penanganan pohon tumbang waktu di dekat Polres Kubu Tamban dan sebagainya. Di awal-awal ini ada peran serta masyarakat yang nyata, kelihatan. Mereka tidak hanya melaporkan tapi turun langsung penanganan beberapa kejadian seperti kebakaran, terus kemudian Astungkare mudah-mudahan ini juga berlanjut di penanganan banjir ya. Banjir yang rawan sekali di kota ini, kemungkinan juga bisa terjadi sampai di Seririt ini. Mudah-mudahan peran serta masyarakat itu yang kita perlukan. Jadi kita sudah antisipasi di 2023, perannya kita harapkan semakin besar di 2024, kurang lebih begitu. Kemudian tadi sudah disinggung Pak Gede juga bahwa sebelum ini jauh-jauh hari sudah dipersiapkan untuk koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Betul. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Gede, untuk koordinasinya nih dalam bentuk apa? Koordinasi ini mengingat begini, kita dalam penanggulangan bencana ini di di tanggap darurat dan di pasca bencana nantinya perlu kapasitas penanggulangan bencana. Dalam arti kita tidak hanya menggunakan kapasitas yang kita ada, kapasitas yang kita punya sangat terbatas. Kami di BPBD Kabupaten Buleleng dengan personel kalau nggak salah hanya 72 pegawai, 25 TRC dan peralatan ini, Astungkare untuk menghandle seluruh bencana ini sendirian kami tidak mampu. Pasti itu. Makanya kami perlu kerjasama multisektor yang tadi dikatakan Pak Kabid untuk lebih ditekankan lagi, terutama kapasitasnya. Seperti misalnya penanganan kekeringan, penanganan untuk pemberian distribusi air, kami hanya punya truk yang terbatas. Kebutuhan setiap hari sekian ribu liter. Makanya kami koordinasi dengan instansi yang lain. Ada BDAM, ada PMI siap bergerak di sana juga. Bukan siap bergerak ya, sudah nyata. Enggak ya. Makanya dengan keterbatasan kapasitas, tapi dengan resiko yang cukup tinggi itu, kita harus mengimbangi itu dengan koordinasi yang mantap. Baik, di awal tahun ini Pak Gede juga sudah beberapa kali kita dilanda hujan juga lumayan cukup deras untuk daerah sini ya. Itu apakah sudah ada aduan juga dari masyarakat juga terkait hal itu? Kalau aduan sih belum terlalu sering ya. Kalau informasi belum terlalu sering ada kebanjiran dan sebagainya. Mudah-mudahan aman sih sampai selanjutnya nanti. Tapi kita tetap waspada Pak. Kita tetap waspada karena kita tidak tahu misalnya di saluran-saluran drainase ini ada penyumbatan apa. Umumnya kita akan tahu itu penyumbatan setelah ada kejadian. Kita tidak bisa mengecek dengan pasti. Astungkare mudah-mudahan rekan-rekan BPU semakin rutin melakukan pengecekan tiap hari Astungkare, sehingga nantinya kita tidak perlu mendengar lagi bahwa sebabnya ada penyumbatan sampah yang tidak tertangani misalnya. Kita Astungkare tidak sampai mendengar itu lagi. Jadi mungkin banjir nantinya kalaupun terjadi itu semata-mata mungkin karena adanya faktor-faktor lain, kerusakan drainase, tidak lagi karena tidak ada kontrol yang pasti gitu, tidak ada pencegahan yang pasti. Astungkare genten. Untuk di Kabupaten Buleleng kan terbagi menjadi beberapa kecamatan nih Pak Gede juga. Untuk biasanya yang daerah yang rawan atau rentan banjir di daerah mana saja mungkin Pak Gede? Kalau daerah rawan banjir sebagaimana dengan data kejadian bencana yang sudah sering terjadi, itu rata-rata kalau di kota pasti ya di sekitaran misalnya Pandai Penimbangan, Tuban Bakti Srage, itu yang sudah nyata-nyata kemarin teman-teman PU melakukan pengerukan kan, nyata-nyata juga karena sampetnya air karena sampah dan mungkin penanggulangan yang kurang pas di waktu-waktu yang lalu. Kemudian di Seririt, terus yang dikatakan dari Pak Kabid adalah di Pancasari, itu juga sudah Astungkare kita tetap pantau itu semua, dan upaya-upaya pemantauan itu sekali lagi kita upayakan juga melibatkan masyarakat sekitar, melibatkan aparat-aparat desa sekitar. Kita beritahu mereka kerawanan-kerawanan yang sudah ada seperti ini loh. Kita juga pernah mengadakan Zoom. Nah, dari Zoom itu kita beritahu mereka, nanti tolong kalau misalnya ada kerawanan-kerawanan ini berkembang dia menjadi potensi atau bagaimana, jangan hanya kita berkoordinasi memberi laporan saja dari desa, ikutlah. Kita maunya begini sebenarnya, meminjam COVID ya.
Ya. jadilah garda terdepan masyarakat. Itu sebenarnya maunya kita Iya, iya. bersama kami. Kami tidak akan meninggalkan warga masyarakat, tapi ayo kita bersama-sama. Begitu. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gede Mahendra. Iya. Pak Roni, pelibatan anggota terkait dengan pencegahan bencana di awal tahun, barangkali semoga tidak ada ya Pak Iya. Roni ya. Seperti apa Pak Roni? Terima kasih. Baik Pak Irham, Pak Irhas ya. Ya. Nah, kalau keterlibatan anggota, kami kan ada yang namanya tim reaksi cepat lintas sektor. Nah, itu terdiri dari beberapa lintas instansi. Itu kalau misalnya terjadi bencana yang sifatnya lebih besar, itu bisa melibatkan mereka semua. Tetapi kalau masih yang seperti saat ini, masih yang ya agak ringan, cukup kami bisa menanggulangi untuk dari TRC, BPBD, gitu. Lalu Nah, lanjut sedikit ya, sedikit tambahan tadi apa yang disampaikan untuk memperjelas dari apa yang disampaikan Pak Gede Mahendra terkait dengan koordinasi itu dalam bentuk apa. Nah, koordinasi kami berdasarkan kewenangannya masing-masing institusinya. Misalnya kami di BPBD melakukan penanggulangan bencananya. Kalau dinas lain seperti PU misalnya fisiknya. Itu kemudian dari LH misalnya bagaimana aliran sungai atau sungai-sungai sampahnya bagaimana, kan begitu. Kemudian tadi juga disampaikan daerah yang rawan banjir. Yeah. Untuk Kabupaten Buleleng itu semuanya hampir memiliki kerawanan terhadap banjir kecuali Busung Biu. Busung Biu itu bukan banjir ya, malah banjir bandang. Bandang. Ya. Kemudian untuk jumlah data yang laporan-laporan dari masyarakat untuk tahun 2024
Keluarga Cemara berkisah tentang kehidupan keluarga di Jakarta. Awal cerita, mereka sebelumnya hidup berkecukupan, namun segalanya berubah ketika mereka mengalami masa sulit akibat ulah sang paman yang meminjam sertifikat rumah milik Abah yang menyebabkan sang Abah mengalami kebangkrutan hingga membuat mereka untuk sementara waktu pindah ke sebuah rumah di daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rumah tersebut adalah rumah warisan dari keluarga Abah dan merupakan tempat di mana Abah menghabiskan masa kecilnya dulu. Singkat cerita, Abah mengalami kekalahan dalam persidangan dan keluarga mereka terancam hidup dalam kemiskinan dalam waktu selama-lamanya. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Abah berprofesi menjadi driver ojek online yang berpenghasilan tidak tetap setiap harinya. Hal ini pun membuat Ei sebagai anak pertama dari keluarga ini menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Sedangkan Ara sebagai anak kedua masih belum memahami arti kembali ke Jakarta karena tidak mampu untuk beradaptasi dengan menjual rumah warisan keluarga. Akan tetapi, pada akhirnya mereka mengurungkan keinginan tersebut dan menyadari tentang arti kasih sayang yang sesungguhnya dalam keluarga dan menyadari di dalam rumah itulah mereka semakin memahami tentang cinta dan kasih sayang. Cerita ini semakin menarik dengan lahirnya anak ketiga yang menambah kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Buku ini berjudul Keluarga Cemara, ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Dunia tidak dalam suasana normal. Global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Bahaya kebakaran bisa terjadi di mana saja, termasuk di rumah. Berikut beberapa upaya mencegah kebakaran di rumah. Pertama, matikan alat elektronik saat bepergian dan cabut semua peralatan elektronik saat tidak digunakan. 2. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala dan pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. 3. Awasi penggunaan lilin, jangan diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar. 4. Jauhkan benda yang mudah terbakar seperti plastik, kertas, kain, ataupun dekat kompor ataupun lilin yang menyala. 5. Jangan membuang puntung rokok dalam keadaan masih menyala. 6. Periksa kabel listrik di rumah secara berkala. 7. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Ingat, kelalaian adalah penyebab utama kasus kebakaran yang terjadi.
Anda masih bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih di Hai Balik Kangen mendengar pagi hari ini membahas terkait antisipasi banjir di musim penghujan bersama narasumber Bapak I Gusti Bagus Roni Ariana SH dari PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Buleleng dan juga Bapak I Gede Mahendra STMM dari Analis Kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng. Bagi Anda pagi hari ini yang ingin bertanya terkait antisipasi banjir di musim penghujan, Anda bisa bergabung di 24644. Pak Roni, Pak Gede Mahendra, mohon izin kita sapa pendengar ya pagi hari ini di 24644. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, RRI Singaraja. Selamat pagi RRI, dengan siapa di mana? Pak Nyoman Sudarsana, Bakti. Pak Nyoman Sudarsana di Bakti Seraga. Silakan Pak Nyoman, ada yang ingin pertanyakan? Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak-bapak narasumber BPBD Buleleng. Selamat pagi Pak Sudarsana. Selamat pagi, Pak. Nggih. Tadi telah sampaikan upaya-upaya antisipasi yang telah dilakukan oleh BPBD terkait dengan antisipasi banjir di Buleleng, di mana kami selaku masyarakat telah melihat upaya-upaya tersebut, di mana setiap desa dan berkolaborasi dengan TNI, masyarakat telah melakukan antisipasi, melakukan bersih-bersih kali dan labah-labah di Buleleng. Dan juga dari Dinas PUPR, kami lihat di desa kami telah membersihkan labah-labah atau kali di sekitar wilayah kami. Itu sangat baik sekali. Tentunya terus dilakukan bagaimana upaya-upaya tersebut agar terlaksana dengan baik dan untuk menghindari terjadinya banjir. Di sini kami berikan saran kepada Bapak. Ini terus dilakukan sosialisasi ini kepada masyarakat, berikan edukasi sehingga masyarakat akan lebih paham dan lebih siap untuk menghadapi banjir tersebut. Di mana kami lihat juga baru-baru ini bulan Desember, Januari telah terjadi banjir yang tidak begitu besar, hanya waktunya singkat. Namun penyebabnya disebabkan oleh adanya sampah-sampah dari hulu, potongan-potongan kayu, menyangkut di pertigaan pemisahan air. Itu penyebabnya, sehingga ini perlu diantisipasi bagaimana caranya agar tidak terjadi banjir. Dan juga diperlukan kesadaran masyarakat. Bagaimana mengupayakan agar masyarakat sadar dan bersedia berperan aktif untuk membersihkan lingkungannya, terutama di saluran-saluran. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya interaktif ini, masyarakat akan lebih paham dan lebih lebih berperan serta untuk menjaga lingkungan kita tidak terjadi banjir. Sekian saja kami sampaikan, kurang lebihnya. Terima kasih. Baik. Oke, sukses Pak. Terima kasih atas saran dan juga masukannya pagi hari ini dari Pak Gede Sudarsana dari kawasan Bakti Seraga. Mendengar, sebelum ditanggapi mungkin bagi Anda yang ingin bergabung kembali di pagi hari ini di 24644 masih bisa kami nantikan Anda terkait topik antisipasi banjir di musim penghujan bersama Bapak I Gusti Bagus Roni Ariana SH dan juga Bapak I Gede Mahendra STMM di kesempatan pagi hari ini. Dan juga di WhatsApp Pro 1 pendengar dan juga Bapak sekalian, kita sapa yang sudah mengirimkan pesan di pagi hari ini. Ada dari Bapak Romi Sudita. Pertanyaan saya singkat saja, jenis bencana apa saja yang mudah dan memungkinkan untuk dideteksi lebih awal? Dalam penanggulangan bencana, kendala apa yang paling sering dialami? Baik, terima kasih. Pertanyaan disampaikan di WhatsApp Pro 1 dari Bapak Romi Sudita. Terima kasih sudah beratensi di kesempatan pagi hari ini. Pak Ron dan juga Pak Gede Mahendra, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu ya. Pertanyaan pertama dari Pak Nyoman, silakan. Terima kasih Pak Nyoman. Pak Gede Sudarsana. Gede apa Nyoman? Pak Gede Sudarsana, ya. Pak Gede Sudarsana dari Bakti Seraga. Terkait dengan saran dan masukannya, betul sekali apa yang Bapak sampaikan, bahwasannya upaya-upaya atau yang harus dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi tetap dan terus akan kami lakukan sepanjang tahun.
Bahkan setiap bulan itu beberapa kali kami melaksanakan sosialisasi dan edukasi di beberapa wilayah. Kemudian terkait dengan kesadaran masyarakat, ini yang penting sekali yang perlu ditekankan. Kami sudah sering dalam sosialisasi dan edukasi mitigasi bencana, kami sering sekali menyampaikan bahwasannya kesadaran masyarakat itu penting dan mutlak. Kalau tidak ada dari masyarakat, partisipasinya ini akan berpengaruh besar juga. Kan tidak mungkin pemerintah itu dia sendiri yang melaksanakan pekerjaan itu. Bahwasannya masyarakat inilah yang garda terdepan sebenarnya, gitu. Kemudian terkait dengan Pak Romi ya. Iya, Pak Romi Sudita. Pak Romi. Apa saja yang bisa dideteksi dengan mudah? Sebenarnya bencana itu tidak ada yang mudah nih. Perlu saya sampaikan. Tetapi yang bisa dideteksi lebih awal daripada bencana itu sendiri, contohnya adalah banjir, salah satunya, kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan, itu bisa dideteksi lebih awal. Kemudian ada tanah longsor. Yang tidak bisa dideteksi itu adalah gempa bumi itu sendiri. Gempa bumi ini yang paling sulit untuk dideteksi. Kemudian penyakit non alam atau COVID, bencana non alam COVID itu kan sangat sulit dideteksi. Nah, terkait dengan banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, ini kan berdasarkan dari hidrometeorologi juga. Kami bisa mendeteksi lebih awal. Kalau sudah El Nino atau sifatnya basah atau kering, La Nina, itu kami bisa mendeteksi bagaimana langkah-langkah atau upaya-upaya kami yang akan kami lakukan. Misalnya kalau udah hujan begini, apa upaya kami? Kami sosialisasikan, kami edukasi, mitigasi. Dampak daripada bencana itulah yang nanti yang berpengaruh besar. Contohnya dengan hujan lebat, angin kencang, akan terjadi pohon tumbang, akan terjadi banjir, akan terjadi longsor, akan terjadi senderan jebol, begitu. Itu aja mungkin. Baik. Kemudian untuk pertanyaan Pak Romi tadi juga, Pak Roni, dalam penanggulangan bencana, kendala yang paling sering? Kalau kendala tentunya klasik sebenarnya ini kendala ini. Kami keterbatasan personel, kami keterbatasan yang namanya sarana prasarana. Tetapi kendala-kendala tersebut tidak mengurangi daripada tindakan atau upaya yang kami lakukan di lapangan. Kami siap 24 jam penuh dalam melaksanakan penanggulangan bencana. Meskipun sarana prasarana kami sangat terbatas, personel kami terbatas, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kami tetap melakukan kolaborasi dengan instansi lain dan keterlibatan daripada peran masyarakat itu sendiri. Demikian. Tadi juga untuk pertanyaan dari Pak Gede Sudara sana, masalahnya sebenarnya di hulu, Pak Roni, bahwa ada masyarakat yang di hulu sana ada pemotongan kayu kemudian menyumbat dan akhirnya menjadi banjir. Itu seperti apa tanggapannya, Pak? Nah, itu kami masyarakat khususnya kami sering himbau di daerah hulu, terutama daerah yang berpotensi rawan. Kami sering lakukan sosialisasi jangan sampai seperti itu, karena dampaknya nanti akan dihilir dia. Sampah-sampah dibuang dari hulu nyangkut di hilir, di bawah atau di perkotaan. Nah, ini upaya-upaya kami ini ya mau tidak mau kami tetap melakukan sosialisasi, edukasi itu. Tindakannya ya membersihkan yang contohnya di dalam kota ini, misalnya sudah menumpuknya sampah ya kami bersihkan terpaksa gitu. Baik, untuk di kesadaran masyarakat tadi Pak sempat disinggung juga oleh Pak Sudarsana, masyarakat juga sebenarnya meminta dari BPBD memberikan sosialisasi yang lumayan sering, kemudian untuk siap di awal tahun ini, semoga tidak terjadi juga akhirnya. Gimana Pak Roni? Untuk BPBD kami memang kalau sosialisasi edukasi itu sudah sering ya, rutin. Bahkan untuk bulan ini kami rencananya untuk sosialisasi ada di daerah pinggir pantai di Kalibubuk dulu, karena kerawanannya kan seperti kejadian yang kemarin tahun sebelumnya, Kalibubuk itu termasuk yang rawan banjir. Itu dulu yang kami prioritas dalam melaksanakan sosialisasi, karena SPM kami, standar pelayanan minimal yang kami lakukan itu sesuai dengan aturan Kemendagri, bahwasanya prioritas yang memiliki resiko tinggi itu diutamakan lebih dulu dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi. Nah, bukan saja terkait dengan terkait dengan prioritas-prioritas ini, kami juga melaksanakan sosialisasi, edukasi dan mitigasi itu
di beberapa wilayah, khususnya pemerintah desa, sekolah juga, kampus, dari TK sampai perguruan tinggi kami lakukan sosialisasi edukasi, bahkan melalui simulasi juga untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya antisipasi bencana. Sendiri. Ya. Baik, terima kasih Pak Roni Aryani atas tanggapannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Gede Mahendra, silakan Pak. Saya mencoba untuk memperkuat saja sudah banyak sekali yang disampaikan Pak Kapit tadi. Mungkin yang saya coba adalah menggabungkan ini, menjawab secara gabungan dua pertanyaan dari Pak Gede Sudarsana dan Pak Nyoman Sudarsana dan Pak Romi tadi, terutama terkait dengan jenis bencana yang mudah dideteksi. Jenis bencana yang mudah dideteksi memang benar seperti tadi, itu gempa yang paling sulit dideteksi, tapi kembali lagi sekarang pelaku di masyarakat gitu. Masyarakatnya bagaimana dia lebih ngeh terhadap lingkungannya sebenarnya. Mudah sekali kok misalnya mendeteksi akan adanya sebentar lagi hujan deras, karena hujan deras sebentar lagi daya tampung kelabah atau saluran atau got di sekitar rumah kita ini misalnya sekitar BTN itu misalnya memungkinkan untuk banjir dan sebagainya, itu mudah sekali. Makanya masyarakatlah yang kami himbau untuk lebih ngeh lagi lebih care lagi di lingkungan sekitarnya. Nanti setelah itu masyarakat bisa berkoordinasi dengan pemuka-pemuka lingkungannya, misalnya dari kadus, misalnya dari perbekalnya, untuk melakukan deteksi berjenjang, istilah kami deteksi berjenjang. Jadi rumah saya rawan banjir, saya beri informasikan kepada desa, dari desa Astungkare kalau sampai tidak terjadi kalau sampai terjadi koordinasi dengan BPBD dan sebagainya sampai dengan penanganannya. Itu model deteksi berjenjang. Kita belum membuat model seperti itu, tapi sudah sering menyarankan. Sebagaimana juga ditanyakan oleh Pak Nyoman Sudarsana, deteksi berjenjang ini juga akan selalu kita edukasikan ke masyarakat supaya jangan sampai seperti tadi yang katakan, masyarakat lebih banyak melaporkan saja. Deteksi berjenjang, melaporkan saja. Anda sebagai masyarakat bagaimana? Saya sudah melaporkan. Kita tidak hanya berhenti sampai sana. Tolonglah Anda juga punya sikap. Anda punya tindakan. Ya, jangan menunggu kami, jangan menunggu BPBD lokasinya jauh, misalnya banyak kasus seperti itu Nampuri. Masyarakat hanya berdiam diri saja menunggu sampai kami datang. Nah, supaya tidak sampai begitu, garda terdepanlah yang harus turun duluan, masyarakat begitu. Itu juga akan kami sampaikan, selalu kami sampaikan di dalam edukasi kepada masyarakat. Demikian. Baik. Memang untuk porosnya memang dari masyarakat terlebih dahulu. Betul. Ya Pak Gede ya. Karena ada istilah niki kalau tidak salah itu penanggulangan bencana berbasis masyarakat atau komunitas. Itu yang diutamakan saat ini. Pesan dari Presiden pada saat Rakornas kemarin mengutamakan mitigasi bencana dan mengedepankan peran serta aktif masyarakat. Kurang lebih begitu. Baik, terima kasih Pak Gede Mahendra atas jawabannya. Kali ini di WhatsApp Pro 1, Bapak kita baca dulu ya di WhatsApp Pro 1. Dari Pak Narte, pertanyaannya, sudahkah disiapkan peralatan baik sederhana, ringan ataupun berat di titik-titik rawan bencana? Bagaimana teknis biar gerak cepat dengan sistem komunikasi? Bagaimana dan pasukan inti pemerintah atau relawan di desa yang resmi yang sudah dibentuk? Pertanyaannya mungkin bisa dijawab ya Pak Roni ya. Silakan. Makasih Pak Nate. Betul yang disampaikan, memang untuk kecepatan dalam penanggulangan itu adalah tersedianya peralatan dan personil di lokasi. Betul sekali. Untuk sementara mohon maaf, BPBD belum memiliki personil yang langsung berada di titik lokasi. Seperti contohnya kalau di dinas lain, dinas damkar, di kecamatan, masing-masing kecamatan sudah ada personil. Kami memang seperti tadi disampaikan, personil kami memang sangat terbatas. Bukan hanya personil, tapi peralatan juga kami terbatas. Tetapi dalam pelaksanaannya kami selalu melibatkan yang namanya peran di masyarakat, yang namanya desa, kecamatan. Itu yang lebih penting pada saat terjadinya bencana itu sendiri, desa dan kecamatan bisa melakukan upaya pendahuluan di situ. Misalnya seperti di awal saya sampaikan, kami melakukan monitoring dan evaluasi kemarin ke setiap kecamatan, kesiapan kecamatan, pemerintah kecamatan
dalam upaya penanggulangan bencana. Nah, dari situ kami bisa mengetahui, mengukur seberapa besar perangkat di sana mampu menanggulangi upaya awal dalam menghadapi bencana. Dari situ kami ukur. Kemudian pada saat terjadinya bencana, kami melakukan koordinasi lebih dulu dengan perangkat-perangkat di bawah. Penanggulangan awal. Tapi begitu kejadiannya besar, kami pasti turun lapangan. Gitu. Kalau kecil misalnya pohon tumbang, salah satu contohnya, itu memang bukan bencana dia adalah kejadian dampak atau ikutan. Ada pohon tumbang dengan dahan pohon berdiameter 10 cm. Jauh letak kejadiannya. Kan kami tinggal koordinasi aja ke sana. Padahal cuma kecil itu. Kalau bisa ditanggulangi dari pemerintah di bawah, itu kami tidak akan ke sana lagi. Gitu. Jadi upaya-upaya itu yang kami perkuat. Gitu. Berarti selagi bisa dari bawah dulu teratasi, dan di atas tidak turun. Oke. Baik, mungkin kita sapa terlebih dahulu di 24644 sudah berdering kembali. Halo, selamat pagi. Halo, Om Swastiastu. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Nyoman dari Negara Mas Ira. Pak Nyoman, silahkan Pak Nyoman. Ini ya, saya ikut sharing sedikit ya. Masalah sampah ini memang susah sekali untuk mengatasi ya. Jangan, bukan hanya di Buleleng saja, ya, di negara juga gitu. Ini sungai Kaliakannya kan habis dikeruk ini. Terus itu udah masyarakat yang di hulu itu lagi dia buang sampah pakai kaping segala macam itu. Sekarang lagi dah dangkal jadinya. Kalau ada air itu airnya meluas ke kiri ke kanan gitu. Lagi pula di di sungai-sungai di persawahan ya. Kasihan juga bapak petani itu. Kresek banyak, ada kelungah, kasturi, keranjang segala macam yang di pedesaan gitu. Jadi sampah itu karena kalau saya ya karena ulah manusia itu sudah banjir, tahu-tahu menyalahkan pemerintah itu kan susah sebenarnya pemerintah itu sampai anggota TNI itu ikut ngambil sampah di laut itu kasihan dia loh. Ya, sekian, terima kasih Om Santi Om. Terima kasih atas pertanyaannya. Masukan juga dari Pak Nyoman di negara terkait sampah ya Pak Roni, Pak Gede Mahendra ya. Masalah klasik sebenarnya, tapi terus menerus terjadi dan kemudian jika sudah terjadi banjir baru menyalahkan yang di atas. Tanggapannya saya minta Pak Roni, Pak Gede Mahendra silakan. Mungkin kalau sampah itu kita berpulang ke komitmen masing-masing ya. Iya. Kita saya pribadi sangat bersyukur sekali ada seperti Dinas LH itu sampai menerapkan memilah sampah kemudian melakukan penanggulangan sampah berbasis sumber ya. Itu sebenarnya sudah merupakan upaya-upaya mendasar, upaya-upaya yang bisa dilakukan dari rumah, dari sumber sampah-sampah tersebut, dari rumah tangga tersebut supaya ada pemilahan. Tidak sembarangan buang sampah ke got, ke tempat lain sementara di tempatnya sendiri tidak terpilah dengan baik. Itu sebenarnya kalau masyarakat sudah menjalankan itu dengan baik, saya yakin bisa. Hanya mungkin ke depannya nanti ya oke lah, ini masukan juga buat kami nanti pada saat penanggulangan sosialisasi dan edukasi di daerah-daerah rawan banjir, kita juga pasti akan lebih menekankan itu. Pilahlah sampah di tempat Bapak Ibu sebaik mungkin untuk supaya tidak menjadi masalah ke depannya dan tidak sembarangan membuang di tempat sampah di sungai, di got dan sebagainya. Itu akan kami jadikan bahan nanti di sosialisasi. Berikutnya yang kedua, kalau bicara soal sampah, kita bicara lagi ampure niki soal bagaimana sampah itu setelah di TPA. Setelah di tempat-tempat pos-posnya ya katakanlah pos-pos penampungan sampah itu mudah-mudahan di sana akan dikelola dengan lebih baik lagi sehingga tidak dalam rentetannya kalau istilahnya supply chain sampah ya istilah kami supply chain sampah rentetan nilai sampah itu tidak sampai meninggalkan atau tidak sampai ada sumbatan-sumbatan begitu. Kami belum mendapatkan informasi yang tepat tentang itu, tapi kalau kami melihat
sepertinya tetap ada sumbatan-sumbatan seperti itu. Contoh misalnya menumpuknya sampah-sampah di dekat tempat orang habis punya karya, misalnya ada menikah dan sebagainya, tidak langsung diangkut, tidak langsung bersihkan, betul. Itu sumbatan-sumbatan salah satunya. Kemudian truk-truk yang mungkin masih mengantri masuk ke TPA, mengantri masuk untuk membuang sampahnya, itu juga mungkin sumbatan-sumbatan yang harus diperlancar ya oleh teman-teman dinas LH nih dalam hal ini. Mungkin demikian. Baik. Jadi meskipun sudah banyak ada sosialisasi pada masyarakat, kalau masyarakat sendiri masih menerapkan pola tersebut juga masih susah ya Pak Bade ya. Terlalu sembarangan kalau saya bilang. Terlalu sembarangan tanpa terlebih dulu memilah. Memilah itu sudah merupakan upaya yang sangat bagus itu diterapkan di rumah masing-masing. Demikian. Baik. Terima kasih. Berikutnya tambahan pertanyaan dari Pak Narte juga. Ini terutama sensor pemotong kayu. Jika ada pohon yang tumbang atau rebah membentang di jalan, adakah call center yang bisa dihubungi, Pak Roni? Ya, betul. Betul Pak Narte. Ya. Memang kami menyediakan call center BPBD Buleleng. Sebentar saya share ya untuk nomornya. Boleh sebentar, nggak sampai semenit. Pak Gede. Sembari menunggu Pak Roni, untuk intensitas air sendiri apakah bisa diketahui Pak Gede jika nanti ke depan ada banjir gitu? Intensitas hujan maksudnya? Iya, mohon maaf. Iya, kita selalu intensitas hujan itu kita selalu berkoordinasi ya. Setiap hari dari Pusdalop, kemudian supervisornya Pak Kabit sendiri itu selalu memantau hujan di daerah di daerah ini dengan intensitas sedang, ringan atau tinggi, itu selalu kita informasikan, ada info-infonya setiap hari up to date, sehingga kita menjadi lebih waspada. Dengan intensitas tinggi, terus kita lihat juga kerawanan-kerawanan yang ada di sana, di situ kemungkinan ada potensi yang besar untuk kejadian ini. Selalu kita pantau itu setiap hari. Kebetulan supervisor Pusdalopnya beliau. Baik, terima kasih Pak Gede. Pak Roni silakan. Lanjut langsung. Untuk call center BPBD Buleleng dapat menghubungi masyarakat, terutama bukan hanya Pak Narte nih, tapi masyarakat secara luas dapat menghubungi di 0811 3892 247. Saya ulangi, di 0811 3892 247. Jadi terkait dengan bukan hanya ini pohon tumbang atau sensor segala macam. Ini informasi kedaruratan bencana. Jadi apapun jenis bencananya silakan dilaporkan di sini di nomor ini. Begitu. Jadi itu ya Pak Roni ya, di 0811 3892 247. Ya, ini bisa 24 jam Pak ya? 24 jam. Standby personil ada. 24 jam ya, nggak ada tidur pokoknya. Baik, kembali mendengar di 24644. Mungkin terakhir bisa kami sapa Anda di kesempatan terputus? Iya, terputus, nggak jadi Pak nanya Pak. Di 24644 bagi Anda pendengar yang masih ingin bertanya di kesempatan pagi hari ini dengan topik antisipasi banjir di musim penghujan, Anda bisa bergabung dan juga di WhatsApp 1 di 0811 399 9790. Jadi memang untuk di awal musim ini kan sudah beberapa kali hujan ya Pak Gede ya. Berarti yang bisa diketahui untuk intensitas hujannya saja ya Pak Gede ya? Intensitas hujan dan peluang dampaknya itu kita bisa antisipasi. Kenapa? Karena pertama kita mempunyai data kejadian-kejadian sebelumnya secara historical. Yang kedua kita punya kajian risiko bencana di seluruh wilayah Buleleng. Kemudian ada rencana penanggulangan bencana, itu terkait semua. Jadi nanti misalnya ini secara teknikal ini ya, di jam sekian ada hujan, kita punya sudah bisa pantau kita hujan dengan intensitas berapa, peluang daerah terdampaknya sampai di mana, ada potensi-potensi kejadian apa di sana, apa yang sudah terjadi di sana, itu bisa kita kombinasikan menjadi apa? Menjadi sebuah tanda kutip perakiraan ya, perakiraan yang bisa kita buat secara sederhana. Nantinya kalau misalnya ada kerawanan tersebut, kita bisa fokus hari itu untuk mengantisipasi daerah sana. Itu bisa kita laksanakan. Cuman mungkin secara dokumen atau secara polanya belum ada, tapi secara tindakan langsung ya, secara tindakan real kita bisa lakukan itu. Mengantisipasi intinya. Baik, berarti untuk selain karena curah hujan yang tinggi Pak Gede dan juga Pak Roni, dan juga saluran drainase yang mungkin tidak mampu menampung sekian banyak air, itu selain juga tadi penyumbatan juga, apalagi yang bisa menyebabkan banjir Pak Gede?
Kalau saluran itu kan pada intinya adalah dia sudah direncanakan untuk menampung debit air tertentu dan untuk menyalurkan kemana, itu intinya dua. Saya kebetulan di teknik sipil juga pernah dapat pelajaran saluran irigasi. Jadi sudah dalam suatu desain tertentu ada jagaan sekian senti supaya tidak meluap. Jadi sudah tertentu debit yang bisa masuk ke sana. Nah, harapan kami sih itu terkontrol semua. Debit aliran, kemudian kondisi apakah di sana ada sedimentasi, pendangkalan oleh lumpur-lumpur itu, dan juga apakah kondisi fisiknya bagus. Banyak yang kondisi fisiknya memang tidak bagus. Mungkin secara dimensi bagus, tapi kiri kanan sudah jebol dan sebagainya. Itu yang menyebabkan gangguan terhadap aliran. Juga kita tidak juga harus menyadari bahwa itu jaringan kan. Satu saluran air dengan satu saluran air lain itu memiliki jaringan. Kalau di sana ada kemasalahan, bisa jadi berdampak kepada saluran yang lain. Itu ada hubungan itu yang harus kita waspadai. Mungkin nanti koordinasi dengan teman-teman PUTR ya, yang menjadi stakeholder pengempu itu yang harus kita tingkatkan barangkali. Baik, terima kasih Bapak sekalian, karena waktu kita semakin merapat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat juga terkait antisipasi banjir di musim penghujan, Pak Roni? Baik, terima kasih. Untuk masyarakat kami sering sekali menghimbau, tetapi kami tetap akan melaksanakan itu. Yang pertama untuk jangka pendeknya sebenarnya, bagaimana agar sampah-sampah baik organik non organik itu tidak dibuang sembarangan. Dipilahlah seperti tadi disampaikan, dipilahlah di rumah. Kalau di desa itu kan sebenarnya sudah ada pengambil sampah ya. Kemudian terkait dengan situasi musim hujan ini yang pasti ada puncaknya ada sekitar bulan Maret ini, disarankan kepada masyarakat untuk yang memiliki pohon-pohon di rumahnya, silakan melaksanakan perampingan atau pemotongan ranting-ranting pohon. Rantingnya ini juga jangan dibuang sembarangan. Nanti ini bikin macet juga, banjir lagi kan gitu. Kemudian yang terakhir yang paling penting sekali sebenarnya, jagalah kesehatan. Karena kesehatan itulah keselamatan masyarakat itu sendiri. Nomor satu ya. Itu yang paling penting. Demikian mungkin dari saya cukup. Mungkin teman Pak Gede Mahendra bisa menambahkan. Iya, baik. Terima kasih Pak Roni Arenya. Pak Gede silakan. Kalau yang pribadi saya menambahkan mungkin dalam hal koordinasinya, Pak. Sangat penting sekali koordinasi dari pemangku wilayah ini, seperti Perbekal, seperti Camat, untuk di samping kuat kita dalam penanggulangan bencana, juga kuat dalam mengedukasi masyarakat, kuat dalam menggerakkan masyarakat nantinya pada saat ada kejadian bencana. Karena penting sekali fungsi dari para pengempu wilayah nih. Kami sekali lagi keterbatasan kami lah yang bukan menyebabkan ya, yang sehingga karena kami terbatas lah, kami perlu koordinasi yang mantap. Kita perlu kolaborasi yang mantap. Mungkin dari kami demikian. Baik, demikian mendengar dialog Kai Balik Angket di kesempatan pagi hari ini 8 Januari 2024 terkait antisipasi banjir di musim penghujan bersama narasumber Bapak I Gusti Bagus Roni Aryana SH dari PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Buleleng, dan juga Bapak I Gede Mahendra STMM dari Analis Kebencanaan BPBD Kabupaten Buleleng. Bagi Anda yang sudah bergabung di 24644 dan juga di WhatsApp +1 pendengar, kami ucapkan terima kasih banyak. Pak Roni, Pak Gede, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Terima kasih kembali Pak Irhas. Ya, selamat bertugas kembali, selamat pagi. Terima kasih kembali. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.